Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Haji Arifin SHMPD MM, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan teman-teman kelas manajemen A yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Rifki Maulana Ismail, sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Dan topik yang akan kita bicarakan mengenai Corporate Social Responsibility. Sebelum pembahasan materi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Neng Sri Seila Mega Putri dengan NPM D120041194, dan yang kedua ada Rifki Maulana Ismail dengan NPM D120044417, dan yang ketiga ada Risma Fatimah dengan NPM D120044424. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama mengenai pengertian CSR yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian CSR, Corporate Social Responsibility atau CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya, namun bukan hanya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Kemudian, ada sejarah CSR. Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rodman Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat, dan lebih dari itu, pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line in 21 Century Business tahun 1998 karya John L. Kington. Di Indonesia, istilah Corporate Social Responsibility dikenal pada tahun 1980-an, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia dikenal dengan nama CSA atau Corporate Social Activity atau aktivitas sosial perusahaan. Kemudian, dasar hukum CSR. Yang pertama ada Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 1 sampai 4 tentang perseroan terbatas atau PT. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 15, 17, dan 34. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan materi akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya, Neng Sri Seila Mega Putri, akan membacakan materi fungsi atau peran CSR. Secara umum, fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak, baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Ruang lingkup CSR. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, keuntungan ekonomis. Dan yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Yang pertama, kesinambungan atau sustainability. Yang kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Yang ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dan yang keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam kos struktur perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. CSR yang benar tidak akan membebani konsumen. Manfaat CSR. Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra perusahaan, membentangkan akses menuju market, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan,
penyelesaian masalah lingkungan, membuka ruang kerja. Dan manfaat CSR bagi pemerintahan, tercipta hubungan antara pemerintahan dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan, dan lain sebagainya. Studi kasus. Dalam melakukan kegiatan CSR, PT Jarum membuat suatu lembaga yaitu Jarum Bakti Sosial atau Jarum Foundation yang telah ada sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 1951 dan terus tumbuh bersama dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Lembaga CSR pada PT Jarum merupakan lembaga CSR terbaik karena sifatnya yang berbentuk lembaga terpisah dari perusahaan Jarum sendiri dan kegiatannya berkelanjutan sampai sekarang. Di antaranya, yang pertama, Bakti Sosial Jarum Foundation, yaitu suatu kegiatan bakti sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dan kegiatan manusia. Salah satunya seperti kegiatan donor darah. Yang kedua, Bakti Olahraga Jarum Foundation, yaitu seperti perkumpulan bulu tangkis Jarum. Yang ketiga, Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Jarum telah mengelola usaha pelestarian lingkungan. Yang keempat, Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Jarum, beasiswa plus secara konsisten berperan aktif memajukan pendidikan melalui pembudayaan mahasiswa berprestasi tinggi. Dan yang kelima, Bakti Seni dan Budaya Jarum Foundation. Melalui program Jarum Apresiasi Budaya, Jarum melakukan berbagai usaha untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara warisan luhur budaya bangsa, yaitu salah satunya seperti menyelenggarakan pesona Batik Kudus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak dosen selaku dosen mata kuliah etika bisnis, dan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi aktifnya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.